Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Tukang Gambar. Di video kali ini kita akan bahas perintah rectangle pada aplikasi AutoCAD. Nanti kita akan bahas perintah rectangle ini mulai dari fungsi perintah, cara mengaktifkan perintah, dan cara menggunakan perintah rectangle. Tentunya kita bahas juga beberapa opsi yang bisa kita pilih sesuai kebutuhan dari perintah rectangle ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita masuk ke materi, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe sebagai bentuk dukungan kalian kepada channel ini. Dan jangan lupa juga follow akun Instagram Tukang Gambar di @tukanggambar3d. Oke, langsung saja kita masuk ke materi. Yang pertama, fungsi perintah rectangle. Sesuai dengan namanya, perintah rectangle ini digunakan untuk membuat objek persegi atau persegi panjang. Selanjutnya, cara mengaktifkan perintah rectangle. Kita bisa mengaktifkan perintah rectangle dengan beberapa cara. Jika kita ingin mengaktifkan perintah rectangle dari menu bar, caranya kita klik menu Draw. Kemudian kita klik perintah rectangle. Setelah kita klik perintah rectangle, maka perintah rectangle sudah aktif. Selanjutnya, jika kita ingin mengaktifkan perintah rectangle dari ribbon panel atau toolbar, caranya cukup cari dan klik icon perintah rectangle. Ikonnya seperti gambar ini. Kita bisa cari icon perintah rectangle di kelompok menu Draw. Nah, ini icon perintah rectangle. Untuk tampilan workspace drafting and annotation yang sekarang sedang saya pakai, perintah rectangle dan polygon ada di satu tempat yang sama. Jadi, jika teman-teman tidak menemukan icon rectangle tetapi melihat icon polygon, maka kita harus expand perintah polygon ini terlebih dahulu, baru kita bisa klik icon rectangle. Selanjutnya, untuk mengaktifkan perintah rectangle dari baris perintah, caranya cukup ketik REC kemudian enter, maka perintah rectangle sudah aktif. Nah, jika teman-teman perhatikan saat kita menulis REC, di sini ada perintah rectangle dan ada juga perintah rectangle. Kita bisa pilih salah satu karena dua perintah ini sama saja. Kemudian ketika perintah rectangle aktif, ada beberapa opsi di baris perintah. Ada chamfer, elevation, fillet, thickness, dan width. Nanti kita akan bahas fungsi dari masing-masing opsi ini satu persatu. Oke, sekarang kita praktik. Jika kita ingin membuat persegi atau persegi panjang menggunakan perintah rectangle, langkah pertama tentu kita harus mengaktifkan perintah rectangle terlebih dahulu. Kita bisa mengaktifkan perintah rectangle dengan salah satu cara yang tadi saya jelaskan. Di sini saya contohkan mengaktifkan perintah rectangle dari baris perintah saja. Kita ketik REC kemudian enter. Untuk membuat persegi atau persegi panjang bebas tanpa menentukan dimensinya, kita cukup mengikuti perintah lanjutan yang ada di baris perintah. Perintah lanjutan yang pertama, specify first corner point. Kita diminta untuk menentukan titik sudut pertama. Misalnya kita klik di sini. Perintah lanjutan selanjutnya yaitu specify other corner point. Kita diminta untuk menentukan titik sudut yang lain. Titik yang dimaksud di sini adalah titik yang berseberangan. Misalnya kita klik di sini. Maka rectangle sudah jadi. Ini cara membuat rectangle tanpa menentukan dimensinya. Saya ulangi sekali lagi, ketik REC, enter, kemudian klik titik pertama, selanjutnya klik titik kedua. Rectangle sudah jadi. Selanjutnya, untuk membuat rectangle dengan menentukan panjang dan lebarnya, kita bisa gunakan opsi dimension. Caranya, kita aktifkan perintah rectangle terlebih dahulu, kemudian kita klik titik pertama, setelah itu kita klik opsi dimension di baris perintah. Atau bisa juga kita ketik D kemudian enter. Setelah itu muncul perintah lanjutan di sini specify length for rectangle. Kita diminta untuk menentukan panjang rectangle. Panjang yang dimaksud di sini adalah panjang pada sumbu X. Misalnya kita ketik 50 kemudian enter. Selanjutnya specify width for rectangle atau lebar rectangle. Lebar di sini yang dimaksud adalah panjang sisi rectangle di sumbu Y. Misalnya 30, kita ketik 30 kemudian enter. Langkah selanjutnya kita klik titik akhirnya. Bisa di kanan atas dari titik pertama atau kiri atas, kiri bawah atau kanan bawah. Ini menentukan arah dari rectangle yang kita buat. Di sini saya contohkan klik di sisi kanan atas dari titik pertama. Nah, seperti ini.
kita bisa cek dimensinya. Panjang di sumbu X 50, di sumbu Y 30. Oke, saya ulangi sekali lagi. Kita ketik REC, enter, kemudian klik titik pertama, setelah itu ketik D, kemudian enter. Kemudian kita masukkan panjang di sumbu X, misalnya 60, kita ketik 60, kemudian di sumbu Y misalnya 30, kita ketik 30, kemudian enter. Maka rectangle sudah jadi. Di sumbu X 60, di sumbu Y 30. Itu cara membuat rectangle dengan menentukan panjang dan lebar. Selanjutnya untuk membuat rectangle dengan menentukan luasnya terlebih dahulu. Kita bisa gunakan opsi area. Caranya kita ketik REC, enter, kemudian klik titik pertamanya misalnya di sini. Setelah itu kita klik opsi area. Atau bisa juga kita ketik A kemudian enter. Setelah itu kita masukkan luasnya, misalnya luasnya 1500 mm persegi. Kita ketik 1500 kemudian enter. Setelah itu perintah lanjutan di sini calculate rectangle dimension based on length or width. Jadi perhitungan luas dihitung berdasarkan panjang atau lebar. Jika kita pilih length berarti perintah selanjutnya nanti kita diminta untuk menentukan dimensi di sumbu X. Jika kita pilih width, berarti perintah selanjutnya kita diminta untuk menentukan panjang rectangle di sumbu Y. Di sini saya contohkan kita pilih length. Kita bisa klik opsi length atau ketik L kemudian enter. Nah, di sini enter rectangle length. Kita diminta untuk menentukan panjang di sumbu X. Misalnya kita ketik 50. Ketik 50 kemudian enter. Maka rectangle sudah jadi. Panjang di sumbu X 50. Kemudian di sumbu Y ini otomatis menyesuaikan 30. Jadi luasnya 50 kali 30, 1500 mili. Sekarang kita coba sekali lagi. Kita ketik REC, enter. Kemudian kita klik titik awalnya misalnya di sini. Selanjutnya kita klik opsi area. Kemudian kita masukkan luasnya, misalnya 1500 lagi, enter. Sekarang kita pilih width. Kita bisa klik opsi width atau ketik W kemudian enter. Setelah itu kita diminta untuk memasukkan dimensi di sumbu Y, misalnya 50. Kita ketik 50 kemudian enter. Maka rectangle sudah jadi. Dimensi di sumbu Y 50. Nah, di sumbu X ini menyesuaikan. Otomatis 30. Luasnya 50 kali 30, 1500 mm sesuai dengan luas yang kita input tadi. Oke, itu cara membuat rectangle dengan menentukan luasnya terlebih dahulu. Selanjutnya kita coba opsi yang lain. Kita ketik REC, enter. Kemudian kita klik titik awalnya misalnya di sini. Kemudian kita coba opsi rotation. Kita bisa klik di sini atau ketik R kemudian enter. Nah, opsi rotation ini digunakan untuk menentukan kemiringan rectangle. Misalnya kita ketik 45, kemudian enter. Selanjutnya kita tentukan titik akhirnya atau titik yang kedua. Supaya lebih cepat, di sini saya contohkan klik bebas saja. Kita klik di sini. Nah, sekarang kita bisa cek kemiringannya, tapi kita buat garis bantu terlebih dahulu. Supaya kita bisa cek kemiringan rectangle ini. Nah, kita bisa lihat kemiringannya 45 derajat sesuai dengan nilai yang kita input tadi. Setelah kita menggunakan opsi rotation, maka setiap kita membuat rectangle berikutnya akan otomatis miring 45 derajat juga. Jadi untuk mengembalikan settingan ke semula, kita ketik REC, enter. Titik awalnya kita klik, kemudian rotationnya kita ubah lagi. Kita ubah ke 0, ketik 0 kemudian enter. Maka settingan akan kembali seperti semula. Oke, selanjutnya kita coba opsi yang lain lagi. Kita aktifkan perintah rectangle lagi, ketik REC, enter. Di sini ada opsi chamfer, elevation, fillet, thickness, dan width. Kita coba opsi chamfer. Kita bisa klik opsi chamfer di baris perintah atau ketik C kemudian enter. Opsi chamfer ini digunakan untuk membuat persegi atau persegi panjang yang langsung ada chamfer di setiap ujungnya. Setelah kita klik opsi chamfer,
Di sini ada perintah specify first chamfer distance. Kita diminta untuk menentukan jarak chamfer pertama. Misalnya 3, kita ketik 3 kemudian enter. Selanjutnya jarak chamfer kedua, misalnya 3 juga, kita ketik 3 kemudian enter. Setelah itu baru kita klik titik awal dan titik akhir dari rectangle. Hasilnya seperti ini. Kita bisa cek dimensi chamfernya 3 kali 3 sesuai dengan nilai yang kita input. Selanjutnya opsi fillet. Kita aktifkan perintah rectangle, ketik REC enter, kita klik opsi fillet atau bisa juga kita ketik F kemudian enter. Opsi fillet ini digunakan untuk membuat rectangle dengan radius di setiap ujungnya. Setelah kita klik opsi fillet, di sini ada perintah specify fillet radius. Kita diminta untuk menentukan nilai radiusnya. Misalnya 3, kita ketik 3 kemudian enter. Kemudian kita klik titik awal dan titik akhir. Maka di setiap ujung fillet berupa radius. Kita bisa cek radiusnya. Di sini radiusnya 3 sesuai dengan nilai yang kita input. Nah, jika kita menggunakan opsi fillet atau chamfer, maka rectangle berikutnya juga akan memiliki fillet atau chamfer di ujungnya. Untuk mengembalikan settingan seperti semula, caranya kita ganti lagi nilai radius filletnya ke 0. Misalnya kita ketik REC enter, kemudian kita klik opsi fillet. Di sini kita isi 0 kemudian enter. Maka settingan akan berubah menjadi normal seperti semula. Selanjutnya kita coba lagi opsi yang lain. Kita ketik REC kemudian enter. Sekarang kita pilih yang width, atau bisa juga kita ketik W kemudian enter. Opsi width ini digunakan untuk mengatur lebar garis dari rectangle yang kita buat. Misalnya lebar garisnya 3, kita ketik 3 kemudian enter. Maka jika kita buat rectangle, garisnya akan lebar selebar 3 mili seperti ini. Setelah kita menggunakan opsi width, rectangle berikutnya juga akan lebar garisnya seperti ini. Untuk mengubah settingan ke semula, kita ubah lagi nilai width-nya. Ketik REC enter, pilih opsi width, kemudian kita isi 0, kemudian enter, maka settingan akan berubah menjadi normal kembali. Selanjutnya opsi thickness. Kita aktifkan perintah rectangle, kemudian kita klik opsi thickness atau ketik T kemudian enter. Di sini nilai thickness-nya misalnya 3, kita ketik 3 kemudian enter. Kita klik titik awal dan titik akhir. Di sini terlihat seperti normal, tetapi jika kita putar, rectangle kita memiliki thickness. Kita bisa lihat rectangle kita memiliki ketebalan 3 mm sesuai dengan nilai yang kita input. Nah, setelah kita menggunakan opsi thickness, rectangle selanjutnya juga akan memiliki thickness seperti ini. Nah, untuk mengembalikan settingan, tentunya kita ubah lagi nilai thickness-nya ke 0. Ketik REC enter, pilih opsi thickness, kemudian isi 0. Maka settingan akan berubah normal kembali seperti semula. Selanjutnya opsi elevation. Tapi sebelum kita gunakan opsi elevation, kita buat beberapa rectangle terlebih dahulu. Seperti ini. Ini rectangle biasa, kemudian kita buat rectangle dengan elevasi. Kita ketik REC kemudian enter, kemudian kita klik opsi elevation. Kita ketik nilainya misalnya 10, kita ketik 10 kemudian enter. Kita buat rectangle di sini. Dari sini terlihat tidak ada perbedaan, tetapi jika kita putar atau kita lihat dari pandangan yang lain, misalnya pandangan depan, nah rectangle yang kita buat dengan elevasi dia akan posisinya lebih naik. Perbedaannya 10 mili sesuai dengan nilai yang kita input pada opsi elevasi tadi. Oke, saya rasa cukup untuk pembahasan materi tentang perintah rectangle ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Dan terima kasih buat kalian semua yang mengikuti materi ini sampai akhir. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.